Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Susri Rahmadani, mahasiswi Farmasi 7A Stikes Harapan Ibu Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait parenteral drug delivery. Soal yang pertama, jelaskan tentang parenteral drug delivery. Parenteral berasal dari kata Yunani, yaitu para yang artinya di luar, dan enteron yang artinya usus, serta arti parenteral yaitu rute pemberian selain rute oral dan mengacu pada pemberian rute injeksi. Sediaan parenteral adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian dengan injeksi, infus, atau implementasi ke dalam tubuh manusia atau hewan. Soal yang kedua, jelaskan tentang pembagian injeksi drug delivery. Yang pertama ada injeksi pelepasan terkendali. Formulasi depot injeksi dikembangkan dengan tujuan utama mensimulasikan obat kontinu pemberian infus IV. Ini sering mengakibatkan pengurangan dosis obat, penurunan efek samping, peningkatan kepatuhan pasien, dan peningkatan pemanfaatan obat-obatan. Yang kedua ada dispersi koloid. Yang pertama, liposom dibentuk oleh molekul fosfolipid dalam lingkungan berair. Molekul fosfolipid ampilik membentuk biliar buher tertutup dalam upaya untuk melindungi kelompok hidrofobik dari lingkungan berair sambil tetap mempertahankan kontak dengan fase berair melalui kelompok kepala hidrofilik. Yang kedua ada niosom, adalah vesikel surfaktan non-ionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan non-ionik sintetik. Yang ketiga ada misel polimer, adalah rakitan inti atau sel berukuran nano dari copolymer blok ampilik yang cocok untuk pengiriman agen hidrofobik dan amfifilik. Yang terakhir ada sediaan nanofarmasi. Yang pertama nano suspensi farmasi, yang kedua nano emulsi atau mikroemulsi, dan yang terakhir ada nanopartikel lipid. Yang ketiga ada mikropartikel. Mikrosphere adalah serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola dengan ukuran idealnya kurang dari 125 mikron. Larutan dalam air disuntikkan dengan jarum angka 18 atau 20. Mikrokapsul obat yang letaknya terpusat di dalam cangkang polimer dengan ketebalan terbatas dan pelepasan dapat dikontrol dengan disolusi, difusi, atau keduanya. Yang keempat ada eritrosit yang dipulihkan. Pemuatan obat ke dalam obat eritrosit tubuh sendiri digunakan sebagai sistem penghantaran terkontrol. Pembawa ini sepenuhnya biodegradable, biokompatibel, dan non-imunogenik. Soal yang ketiga, jelaskan beda injeksi bentuk solution atau larutan dan dispersi koloidal. Perbedaannya, injeksi bentuk solution atau larutan merupakan bentuk yang paling sederhana dan banyak digunakan. Bentuk larutan dapat digunakan dalam semua rute pemberian. Sedangkan dispersi koloidal adalah sistem heterogen di mana suatu zat terlarut atau fase terdispersi sebagai partikel yang sangat halus pada substansi lain atau medium pendispersi. Soal yang keempat, jelaskan beda injeksi drug delivery dengan liposom dan niosom. Yang pertama, liposom. Liposom dibentuk oleh molekul fosfolipid dalam lingkungan berair. Molekul fosfolipid ampilik membentuk bilayar buher tertutup dalam upaya untuk melindungi kelompok hidrofobik dari lingkungan berair, sambil tetap mempertahankan kontak fase berair melalui kelompok kepala hidrofilik. Aplikasi liposom yang pertama dalam terapi kanker. Sebagai liposom dengan cepat dibersihkan dari sirkulasi dan sebagian besar diambil oleh makrofag hati untuk meningkatkan terapi kanker. Yang kedua, sebagai vaksin adjuvan. Vaksin liposom dapat dibuat yang terkait mikroba, antigen terlarut, sitokin, atau DNA dengan liposom. Yang terakhir, merangsang respon imun pada ekspresi protein antigenik.
Yang ketiga sebagai antigen anti-infektif. Amphotericin B liposomal atau ambisom digunakan untuk pengobatan jamur sistemik infeksi. Ini adalah liposom pertama berlisensi. Yang kedua yaitu niosom. Niosom adalah vesikel surfaktan non-ionik yang diperoleh dari hidrasi surfaktan non-ionik sintetik. Aplikasi niosom yang pertama dalam terapi kanker. Niosom anti kanker jika dirancang dan diperkirakan terakumulasi dengan tumor. Suspensi niosomal dari methotrexate dan doxorubicin meningkatkan pengiriman obat ke tumor dan tumorikidal aktivitas. Yang kedua untuk penargetan. Penyerapan oleh hati dan limpa membuat niosom ideal untuk menargetkan penyakit yang bermanifestasi di dalam organ. Yang ketiga sebagai vaksin adjuvan. Antigen niosomal adalah stimulator potensial seluler dan hormonal respon imun. Yang kelima, jelaskan beda injeksi drug delivery bentuk nanopartikel dan mikropartikel. Yang pertama ada nanopartikel. Konsep nanopartikel lipid untuk pengiriman injeksi dikembangkan dari submikron. Ukuran emulsi parenteral O/W digunakan untuk nutrisi parenteral. Ini memberikan ide enkapsulasi obat lipofilik menjadi tetesan minyak. Kelemahan yang terkait dengan emulsi submikron ini adalah viskositas yang rendah dari tetesan menyebabkan pelepasan cepat dan kerentanan aktivasi tergabung menuju degradasi oleh fase kontinu berair. Yang kedua ada mikropartikel. Mikrosphere adalah serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola dengan ukuran idealnya kurang dari 125 mikron. Larutan dalam air disuntikan dengan jarum angka 18 atau 20. Setiap partikel pada dasarnya adalah sebuah matriks obat yang didispersikan dalam bentuk polimer yang pelepasannya menjadi melalui proses order pertama. Yang kedua ada mikrokapsul. Obat yang letaknya terpusat di dalam cangkang polimerik dengan ketebalan terbatas dan pelepasan dapat dikontrol dengan disolusi, difusi atau keduanya. Mikrokapsul berkualitas dengan dinding tebal umumnya melepaskan obat-obat pada ordenol. Steroid, peptida, dan antineoplastik telah berhasil diberikan secara parenteral dengan menggunakan pelepasan terkontrol mikrokapsul. Sekian dan terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.